pengamat hubungan internasional dari Synergis Policies, Dina Praptor Harja. Selamat pagi, Mbak Dina. Selamat pagi, Mas Jason dan MG listeners. Iya, kita ketemu lagi kemarin di Breaking News Metro TV, sekarang di MG Radio, di program Morning TV. Kita membahas masih soal KTT Siap. G20. Hari ini sudah resmi dimulai dan akan berlangsung sampai dengan besok. 2 hari ini menjadi 2 hari yang sangat penting. Mata internasional juga tertuju pada Indonesia. Apa peran Indonesia terkait dengan presidensi G20 ini, Mbak, terutama untuk perekonomian secara global? Kalau kita lihat G20 punya fungsi untuk menjamin ya situasi perekonomian global itu lebih kondusif dengan cara kebijakan-kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan yang terhubung seperti kebijakan luar negeri itu bisa terkoordinir dengan baik gitu di antara negara-negara yang pasarnya terbesar di dunia dan investasinya juga terbesar di dunia. Jadi G20 ini punya peran memastikan bahwa kedua titik kebijakan besar ini bisa selaras gitulah ya. Nah, bisa dibayangkan peranan Indonesia di sini berarti di era yang sekarang di mana baru selesai dari pandemi dan belum sepenuhnya pergi ya pandeminya di seluruh dunia adalah memastikan bahwa negara-negara yang kekurangan sumber-sumber daya keuangan itu punya akses untuk pendanaan, terutama juga untuk kelompok-kelompok yang tertinggal ya, termarginalisasi. Kemudian juga kegiatan perekonomian tetap bergulir, seperti sehingga lapangan kerja tetap tercipta, tidak sampai terjadi resesi yang meluas gitu. Dan terakhir di sisi kerjasama untuk hal-hal yang lain seperti untuk kesehatan, tersebarnya vaksin, tersebarnya peralatan, obat-obatan, kemudian juga karena kita menghadapi climate change yang semakin mendesak, berarti transisi ke arah sustainable environment, renewable energy itu juga dibutuhkan. Plus ada isu tambahan perang Ukraina dan Rusia. Jadi peranan Indonesia sangat-sangat penting ya di sini mengawal segala macam isu itu bisa menghasilkan sesuatu yang konkret gitu. Baik, Mbak Dina, ini kan ada berbagai agenda pembahasan yang tadi juga Mbak Dina sempat singgung, mengeluarkan dunia dari krisis ekonomi, ancaman resesi, tapi yang juga menjadi sorotan ini perang Rusia dan Ukraina. Sebenarnya seberapa nyambung, Mbak, antara perang Rusia Ukraina ini dengan adanya ancaman resesi, perubahan ekonomi secara global? Seperti apa sih, Mbak, benang merahnya? Jadi kalau terjadi perang di satu belahan dunia, apalagi yang sifatnya itu melibatkan negara major power. Major power itu bukan cuma dari segi ekonomi, tapi juga dari segi persenjataan, maka relasi politik dan ekonomi otomatis akan berubah. Gampangnya gini, pertama-tama kalau dari segi ekonomi aja, karena yang terlibat ini kan Rusia juga pemasok energi terbesar dunia ya, salah satu pemasok energi terbesar di dunia. Juga pangan juga di sana, dan jalur untuk untuk transportasi sejumlah komoditas vital itu juga lewat wilayah sana juga. Kita Indonesia bahkan sejak tahun 2000-an kita membuka jalur perdagangan yang lebih luas di daerah Asia Tengah gitu. Jadi artinya kita sudah punya sumber pendapatan di daerah sana gitu kan. Jadi kita tergantung juga dari komoditas di sana. Lalu tiba-tiba karena pilihan politik Rusia jatuhlah sejumlah sanksi kan terhadap Rusia, dan itu bertubi-tubi segala macam hal terkait dengan Rusia diblok. Nah, dampaknya tentu jalur yang awalnya bisa kita akses dengan harga yang terjangkau jadi lebih mahal kan. Demikian pula secara politik relasi kita dengan Rusia juga dipaksa untuk berubah gitu, karena desakan-desakan sejumlah negara untuk menjauh mengisolasi Rusia, sehingga
relasi yang sifatnya pertahanan keamanan yang awal baik-baik saja juga akhirnya harus dirumuskan ulang gitu. Jadi Mhm. kalau secara ekonomi tentu efeknya langsung ya, terutama karena energi ya. Kita Mhm. dengan gara-gara pandemi ini kebutuhan energi kita bukannya menurun tapi juga meningkat ya, karena digitalisasi semakin tinggi berarti Mhm. kebutuhan energi juga semakin tinggi, Meningkat ya. meningkat gitu. Nah kalau pasokannya berkurang berarti harga naik dong. Betul. Gitu. Jadi eh, kalau itu tidak distabilkan, artinya tensi ini tidak kita coba turunkan ketegangannya, maka tentu saja dampaknya itu ya ke harga, ke kemampuan fiskal negara ya, Mhm. kemampuan uang fiskal kita untuk membiayai aneka kegiatan masyarakat tentu akan berkurang. Jadi kalau kita nggak selesaikan di aspek itu, mata uang kita juga akhirnya nggak ada nilainya karena ekspor kita tadi berkurang ya, ke arah Mhm. sana jalur kita terpotong. Sementara untuk kita memproduksi kita juga kurang pasokan energi gitu. Jadi Mhm. Mhm. bisa dilihat ya, akhirnya kan ngunci kalau kita nggak tangani Mhm. masalah politik ini dengan baik dan cepat, dampaknya meluas ke sektor ekonomi. Betul. Dan ini juga menghambat supply yang seharusnya didapatkan atau kita impor dari negara-negara yang sedang berkonflik, kemudian ini menjadi terhambat. Itu salah satu dampak yang paling terasa untuk negara-negara lain. Nah, tapi pertanyaannya tadi Mbak Dina menyinggung soal meredam. Kalau pertemuan di PBB saja itu kemarin bisa dikatakan dalam tanda kutip gagal. Ini meredam perang di Ukraina dan juga Rusia. Lalu bagaimana dengan G20 ini? Apakah mungkin, apakah bisa, Mbak Dina? Oke, jadi kalau kita lewat PBB, itu kan mekanisme pasca Perang Dunia Kedua yang kita andalkan sebenarnya untuk kita berdiskusi secara formal dan terlembaga. Artinya rutin, kemudian juga outputnya jelas, ada resolusi yang bisa memaksa negara anggota untuk melakukan apapun yang disepakati di resolusi tersebut. Nah, di situ buntu karena ternyata melibatkan dua negara besar tadi, ada Rusia, ada Amerika yang di belakang Ukraina, Hmm. sehingga veto kan, jatuhlah veto. Kemudian China juga posisinya tidak mau tidak mau apa namanya berpihak gitu kan, Hmm. dan efeknya nggak ada keputusan apapun yang bisa diambil. Nah, kalau kita mengandalkan hanya satu mekanisme, memang payah ya akibatnya, karena untungnya ada G20 karena G20 ini isunya nggak sektoral lagi, dia Hmm. menghubungkan antara ekonomi dengan politik Hmm. sebenarnya. Hmm. Jadi ada jembatannya gitu. Kalau Hmm. di PBB itu misalnya UN Security Council, Dewan Keamanan PBB kan isunya khusus untuk invasinya ya, Ya, serangan senjatanya itu yang kita soroti fokuskan dan ya. kita. Hmm. Jadi masalah tensinya itu fokus pada serangan itu ilegal gitu, serangan itu tidak tidak seharusnya terjadi. Tapi kalau di G20 kita bisa mengangkat dari dimensi yang lain seperti pangan, energi, kemudian masalah akses digitalnya gitu kan. Itu semua bisa kita bahas dan mudah-mudahan sebenarnya jadi lebih lunak ya, orang bicara kan soft issues gitu, bukan Hmm. lagi bicara soal senjatanya yang Hmm. buat kebanyakan negara itu bisa sangat sensitif karena menyangkut harkat martabat sebagai negara berdaulat gitu. Hmm. Baik. Ini juga berbicara dan berkaitan soal geopolitik, tensi tidak hanya Rusia dan Ukraina yang juga mempengaruhi. Tapi kita lihat juga ada momen menarik ketika Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dan Ya, yang menarik setelah pertemuan itu adalah Presiden Tiongkok Xi Jinping itu mengatakan bahwa jangan macam-macam soal Taiwan karena Taiwan dianggap sebagai inti kepentingan Tiongkok dan batas pertama atau first red line yang tidak boleh dilewati dalam hubungan bilateral kedua negara. Tanggapannya Mbak Dina? saya setuju bahwa ada sejumlah hal yang sensitif sekali buat negara anggota G20. Hmm. G20 ini tempatnya atau wadahnya bagi negara-negara yang bukan hanya penting secara politik, tetapi juga sangat krusial, sangat vital buat perekonomian global. Jadi Anda bisa bayangkan yang ditaruh di G20 ini anggota-anggotanya
tentu sangat sadar diri gitu. Mm-mm. Mereka keputusan apapun yang diambil di tingkat baik itu persenjataan, militer, sampai urusan fiskal dan moneter itu berpengaruh pada tatanan global, stabilitas global. Jadi China dalam hal ini punya suara yang keras dan cukup besar, dan dia sebenarnya sudah bicara di tataran bilateral ya, berkali-kali lewat Amerika Serikat. Kita saksikan sejak zaman Presiden Trump kan aneka sanksi terhadap China mental juga ya. Walaupun China diam, relatif tidak banyak bernarasi alternatif gitu, tapi posisinya sebenarnya bukan kemudian nurut. Posisinya itu tetap saja dianggap tanda kutip ya menyulitkan Amerika Serikat. Jadi dan ini mau menunjukkan bahwa ada sesuatu yang nggak bisa ditawar gitu dari China. Jadi ketika Amerika masih berusaha menawar lagi, menekan dengan cara menyandera Taiwan, nah di sini China sudah sampai di titik garis merah gitu. Ibaratnya kalau dalam diplomasi itu ada titik kompromi sama titik yang udah nggak bisa ditawar lagi. Nah ini udah sampai di titik Sudah yang nggak harga bisa mati ditawar. ya. Udah harga mati. Kalau itu sampai disenggol, berarti nah ini yang kita sama-sama nggak inginkan. Jangan sampai kemudian opsi militer diambil oleh China, karena betapapun kecilnya itu, katakanlah serangan militernya itu hanya di lokalisasi di daerah tertentu pun, itu sudah akan memicu narasi lain lagi terhadap China dan negara-negara yang berelasi dengan China. Dan kita tahu negara seperti Indonesia ini relasi ekonominya kuat gitu sama China. Banyak produk kita ke sana, kita juga mengandalkan investasi dari sana. Jadi itu disrupsinya luar biasa kalau itu terjadi. Baik. Terakhir, Mbak Dina, ini kesuksesan KTT G20 di Bali kan akan menjadi pembuktian Indonesia untuk bisa atau tidak menempatkan diri dalam posisi strategis di kawasan dunia. Nah, kalau Mbak Dina sendiri, apa sebenarnya ekspektasi yang bisa kita letakkan atau kita taruh untuk Indonesia, negara berkembang baru pertama kali memegang presidensi G20 ini, untuk benar-benar bisa mensukseskan KTT ini, Mbak? Kalau saya sebenarnya sudah mulai bernafas lega ya. Paling nggak 2022 ini sudah kita lalui dengan relatif aman. Aman dalam arti kita berhasil menjaga keutuhan G20, tidak ada satupun negara yang dikeluarkan atau betul-betul diisolasi. Dialog masih terjadi, agenda-agenda di tingkat working groups, Sherpa maupun yang track finansial itu berjalan semua, ada hasilnya pula. Dan di on the side juga kita punya aneka partnership baru ya dengan negara-negara anggota G20 seperti Turki lah, China, Amerika, Inggris, Jepang, lain-lain. Jadi artinya sangat fruitful lah, terlepas dari pressure-nya dan kayaknya jalannya itu rumit gitu, tapi ternyata tetap ada hasil. Nah, tentu ke depannya kita kan nggak berhenti di sini ya. Tahun depan pun dalam sisi kita kan posisinya nanti akan presidensinya 3, penanggung jawabnya itu biasanya 3 di G20. Sesudah kita lewat pun presidensi berikutnya kita akan terlibat juga masih aktif di bawah India. India ini pemain penting juga di tataran negara berkembang. Dia juga baru terlibat aktif dan dia punya visi-visi sendiri juga di tingkat global terkait tatanan ekonomi yang diidealkan oleh dia seperti apa. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita stop berhenti cuma di sini ya nanti kita kecolongan lagi karena India punya agenda lain juga, itu harus kita kawal. Lalu sudah India ada Jepang. Nah, Jepang kita tahu posisi politiknya bagaimana gitu di tataran global, relasinya sama Amerika, sama Rusia, sama Jepang seperti apa. Jadi ini PR yang belum selesai. Masih harus kita lanjutkan ya, dan tetap dengan semangat besar karena kita niatnya tentu menjamin kawasan kita ini stabil, Indonesia tetap tumbuh, dan tetangga-tetangga ini semakin berkurang menggunakan opsi-opsi militer dalam menyelesaikan aneka perbedaan pendapat ya.
Baik, terima kasih pengamat hubungan internasional dari Synergis Policies, Dina Praptor Harja atas sharingnya dan atas waktunya di Morning Traffic kali ini. Kita harapkan semoga memang benar-benar KTT G20 ini bisa membawa perubahan, bisa membawa komitmen dari setiap negara untuk nanti hasilnya bigger picture-nya adalah perekonomian global yang lebih baik lagi, terutama di situasi saat ini yang memang situasi sulit, ancaman resesi, pandemi, dan juga tensi geopolitik. Terima kasih sekali lagi Mbak Dina Thank you, Praptor thank you, Harja atas thank you. waktunya. Terima kasih Mas Jason and MG listeners. Sukses.